Saudara, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita. Tema kita hari ini adalah Daniel menceritakan mimpi Nebukadnezar. Mari kita baca kitab Daniel pasal 2 ayat yang ke-24 sampai 35. Kita membaca bersama perlahan menikmati firman Tuhan sambil berdoa mohon Roh Kudus memberi kita pengertian. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, pergilah Daniel kepada Aryuk yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Semua, maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu, jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Aryuk segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah, sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mengerti dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Izinkan saya tanya, pernahkah dalam hidup saudara, saudara mengalami kebodohan? Saudara merasa, saya bodoh, saya gak bisa apa-apa, khususnya ketika saudara itu tersudut atau tidak bisa menjawab pertanyaan yang sulit. Atau ketika saudara menghadapi persoalan yang sangat berat, saudara merasakan diri sendiri itu bodoh. Nah, ada orang yang mengusulkan kalau saudara punya perasaan seperti itu,
punya pengalaman merasa bodoh, untuk mengatasinya adalah saudara harus membaca atau mendengar cerita kebodohan dari orang-orang yang terkenal. Dari orang-orang yang katanya lebih pintar dari saudara. Maka saudara nanti akan merasa lebih lega. Contohnya, saya kasih beberapa contoh orang terkenal tapi punya pengalaman kebodohan. Heather Whitestone. Dia adalah Miss Amerika tahun 1995 dari Alabama. Waktu kontes Miss Amerika itu ditanyakan sebuah pertanyaan kepada dia. Kalau kamu bisa hidup selama-lamanya, apakah kamu mau? Dan kenapa? Lalu Miss Amerika itu menjawab, saya tidak mau hidup selama-lamanya. Karena saya tidak bisa hidup selama-lamanya. Karena manusia tidak seharusnya hidup selama-lamanya. Kalau manusia bisa hidup selama-lamanya, maka semua kita akan hidup selama-lamanya. Tapi karena saya tidak bisa hidup selama-lamanya, maka kita semua tidak bisa hidup selama-lamanya. Dan dengan demikian aku tidak mau hidup selama-lamanya. Jadi dia putar-putar di situ, saudara. Sehingga semua penonton ketawa, wartawan pun ketawa. Miss Amerika. Contoh lain, Al Gore. Saudara tahu Al Gore, mantan wakil presiden. Dia mengatakan gini, bukan polusi yang membuat lingkungan kita menjadi tidak baik atau tercemar. Tetapi adalah udara yang kotor dan air yang kotor yang membuat lingkungan kita tercemar. Semua wartawan juga tertawa. Sebab apa bedanya polusi dengan udara yang kotor dan air yang kotor. Dan Quayle, mantan wakil presiden dari George Bush, dia bilang begini, saya suka sekali dengan California, sebab saya tumbuh besar di Phoenix. California, Phoenix, wakil presiden. Satu lagi, Departemen Social Service di Carolina Selatan, South Carolina, menulis sebuah surat, dia isinya demikian. Saudara punya food stamp, kami hentikan. Sebab kami menerima surat bahwa saudara telah meninggal dunia. Tapi kalau lain kali ada perubahan pada diri saudara, saudara boleh mengajukannya kembali. Oh banyak ketawa ya, udah mati suruh mengajukan kembali food stamp. Nah, mendengar kebodohan-kebodohan orang yang lebih terkenal, membaca kebodohan-kebodohan dari orang yang lebih besar, apakah saudara merasa lega dikit? Dan mengatakan, iya ternyata aku gak sebodoh mereka. Saudara bisa bayangkan bahwa ahli nujum, ahli tenung, orang pintar, para kasdib pada saat itu, ketika mendapat teka-teki mimpi Nebukadnezar, semua merasa bodoh. Semua merasa gak bisa apa-apa. Semua merasa tersudut dan mereka terancam untuk dihukum mati. Saya gak membayangkan bagaimana respon mereka dan reaksi mereka. Alkitab juga gak bilang. Mungkin mereka itu hanya mengunci diri di kamar. Mungkin melarikan diri. Mungkin bersedih, mungkin mau bunuh diri. Daniel dan kawan-kawan berbeda. Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel memuji dan membesarkan nama Tuhan, meninggikan Tuhan ketika merasa kebodohan. Nah saudara, hari ini waktu saudara mengalami kebodohan, saudara lakukan apa? Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain seolah-olah saudara lebih pintar dari mereka, gak perlu. Tapi kita akan belajar dari Daniel. Berdoa dan memohon kasih sayang Tuhan. Memohon hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja. Menurunkan hikmat. Dan menjawab semua persoalan yang ada. Itu yang terjadi, itu yang kita baca.
Ketika Daniel dan kawan-kawan mencari Tuhan, di situ Tuhan membukakan rahasia teka-teki dari mimpi Nebukadnezar. Nah, dari bacaan kita hari ini, saya mengajak kita belajar dua kebenaran penting. Yang pertama, Daniel tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika Daniel diberi penglihatan tentang mimpi raja, dia senang sekali. Dia langsung cari Aryuk. Dia bilang, kasih tahu raja, jangan bunuh mereka, jangan. Bawa saya kepada raja, nanti saya kasih tahu mimpi raja dan maknanya. Saudara, ini sebuah sikap yang sangat baik. Walaupun semua ahli nujum para kasdim, petenung itu adalah musuh Daniel. Orang kafir yang melawan Tuhan. Daniel tidak benci, Daniel tidak mengatakan, mampus lo ya, saya biarin mereka mati dulu, nanti baru gua jawab. Enggak. Kasih dan kebaikan Daniel itu membuktikan bahwa imannya sejati. Membuktikan dia seorang yang rendah hati. Walaupun diam-diam Aryuk cari raja, Aryuk apa? Mencuri kredit. Kalau sudah membaca tadi, Aryuk datang kepada raja bilang apa? Raja, aku sudah ketemu satu orang buangan dari Yehuda yang bisa menjawab teka-tekimu, betul? Benar gak Aryuk yang menemukan? No, Daniel yang datang kepada Aryuk sih. Mungkin Aryuk mau cari muka kepada raja, mudah-mudahan dia dapat hadiah. Itu tidak dilakukan Daniel. Ketika raja bertanya, apakah kamu sanggup memberitahukan kepadaku mimpiku dan makna itu? Daniel bilang, bukan karena hikmatku, tapi ada Tuhanku yang di sorga. Tidak ada manusia yang bisa memberitahukan kepadamu, termasuk aku orang bijak. Tapi ada Tuhan yang di sorga, dia yang akan memberi tahu jawab. Dua kali. Kemudian dia tegaskan, Tuhan yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia itu kepada raja. Daniel tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Daniel tidak mengambil kredit untuk dirinya sendiri. Dia kembalikan seluruh pujian, hormat, dan kemuliaan, kredit bagi Tuhan. Bahkan di depan Nebukadnezar, raja asing, dia berani menceritakan tentang Tuhannya. Ya, jadi Daniel cari kesempatan. Ya, kesempatan yang baik. Pintu penginjilan, pintu pemberitaan firman. Dia sharing, dia bagikan tentang imannya. Saudaraku, ketika engkau menghadapi kesuksesan, keberuntungan, mendapat keberhasilan, merasa diri lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat, lebih cakep dari orang lain, apakah kamu tergoda untuk merendahkan orang lain? Dan tergoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan, mengambil kredit untuk dirimu sendiri. Atau saudara mengembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Dengan rendah hati, saudara mengasihi, melakukan yang baik. Dengan rendah hati, saudara menceritakan Tuhan. Membagikan kemuliaan Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Ini sangat-sangat penting, saudaraku. Saya membaca sebuah cerita, ini terjadi di Rusia. Bukan baru-baru ini, sebelum perang tentunya, cerita sudah lama, tapi dari Rusia. Ada seorang ayah di sana yang memiliki seorang anak usia 5 tahun. Dia ingin anaknya pintar main piano. Terkenal bisa main piano, lalu anaknya disekolahkan. Belajar piano. Setelah belajar sekian waktu, kemudian di kota itu datanglah seorang pianis yang sangat-sangat top. Mengadakan konser. Karena terkenalnya tiket itu belum seminggu sudah habis. Tapi si ayah berhasil membeli 2 tiket. Dia mengajak anaknya ke konser itu. 1 jam sebelumnya, wow itu
sudah penuh stadion, ya, menunggu konser yang sangat-sangat terkenal itu. Ketika hampir tiba, ya, jam konser itu, lampu diredupkan. Si ayah yang tadi duduk dengan anaknya di sampingnya, dia kaget, loh anaknya kemana? Loh ternyata anak itu gak betah. Lalu dia lihat ke panggung, anaknya naik ke atas panggung. Entah dari mana nyelonong ke sana. Dan anaknya yang penasaran, kemudian maju ke piano itu. Dan mulai memain sebuah lagu sederhana. Twinkle, twinkle, little star. Nah, si petugas penyorot lampu mendengar suara piano, dia kira konser sudah mulai. Dia sorotin lampu ke tengah ke anak itu. Seluruh penonton kaget, loh yang konser siapa? Kok anak kecil? Heboh. Lalu pianis yang top itu, dia juga kaget, dia maju, dia lihat, seorang anak. Dia segera maju ke piano itu, tempat duduk samping anak, dia duduk dan dia bilang, terusin main, terusin main, terusin main. Lalu anak itu terus main, twinkle, twinkle, little star. Dan pianis itu memasukkan komposisinya di sana. Mereka main duet. Semua kelemahan si kecil itu dia isi dengan musik yang indah. Penonton mulai terdiam. Mereka kagum, mereka senang. Sampai lagu itu selesai, semua tepuk tangan meriah. Bahkan yang bagian depan yang sudah siap-siap dengan karangan bunga, ya, hadiah. Wah, maju ke depan, kasih hadiah. Anak yang 5 tahun itu pikir, hebat juga ya gue ya. Baru belajar piano sebulan. Sudah terkenal, dia GR atau lupa diri. Ternyata yang disorakin itu siapa? Pianis yang terkenal itu tentunya. Yang sanggup menciptakan lagu baru di tengah-tengah kelemahan dan kesederhanaan seorang anak kecil. Pernah saudara merasa seperti itu? Ketika saudara berhasil, ketika saudara dipuji, ketika saudara mulai terkenal, ketika saudara merasa lebih bisa dari orang lain, lebih hebat sedikit dari orang lain, lebih sukses. Kemudian ada suara berbisik di hatimu mengatakan, ternyata kamu hebat ya. Siapa dulu dong suaminya? Siapa dulu dong istrinya? Siapa dulu dong bapaknya? Ada bisikan supaya saudara memuji diri, meninggikan diri. Lupa diri, lupa bahwa di dalam keberhasilanmu ada satu orang di sampingmu, ada satu orang di depanmu, ada satu orang di dalammu yang bekerja, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah lupa itu. Apapun keberhasilanmu, berapa banyak pun keberuntunganmu, berapa pintarnya pikiranmu dan hikmatmu, jangan lupa. Ada Tuhan Yesus yang maha hikmat itu, yang maha kuasa itu, menyertaimu senantiasa. Jika tidak, saudara akan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi, saudaraku. Yang bisa kita pelajari dari Daniel. Dia mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Belajar bersyukur senantiasa itu adalah tanda orang yang rendah hati. Belajar memuji Tuhan, cari kesempatan di dalam keberhasilanmu, di dalam apapun yang Tuhan berikan kepadamu untuk menceritakan tentang Tuhan. Ayat pembimbing tadi dengan jelas, Yakobus pasal 4 ayat 6b di situ bilang, Tuhan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amen. Yang kedua, penglihatan Daniel terbukti benar.
Kita bisa baca dari ayat 31 sampai 35 di sana. Daniel kemudian menceritakan penglihatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia ceritakan kepada Nebukadnezar, dia katakan mimpi raja adalah sebuah patung yang besar, yang dahsyat. Tidak disebutkan berapa tinggi, tapi besar dan dahsyat pasti sangat tinggi. Berkilau-kilau. Kepalanya terbuat dari emas yang tua. Kemudian dikatakan dadanya dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Nah, saudara, istilah pinggang di terjemahan Indonesia ayat 32b lebih tepat kalau diterjemahkan paha. Jadi bukan saja sampai pinggang tapi sampai paha. Dan kemudian istilah paha, ya, ayat 33a itu lebih tepat diterjemahkan adalah bagian kaki mulai dari lutut sampai pergelangan. Ya, sampai pergelangan. Itu terbuat dari besi dan kemudian bagian kaki terakhir dari pergelangan sampai seluruh kaki itu adalah dari besi dan tanah liat yang dibakar. Saudara bisa bayangkan patungnya? Ya. Itu yang dilihat oleh Daniel. Dan Raja Nebukadnezar mendengarkan itu. Dan dia terdiam. Dia terpaku. Alkitab tidak mencatat dia menyahut. Juga tidak mencatat dia menyangkal. Mengatakan, itu salah lu buat-buat. Enggak. Itu benar-benar seperti itu. Daniel tidak mengarang cerita. Penglihatan Daniel persis sama seperti mimpi raja. Dengan kata lain, penglihatan Daniel itu adalah sebuah kebenaran. Ini prinsip penting, saudaraku. Prinsip yang sangat penting dalam hidup di dunia ini. Ketika manusia hidup di dalam kebingungan. Ketika manusia mencari sana-sini soal kebenaran. Ini prinsip yang harus saudara pegang. Siapapun yang bilang sama saudara bahwa dia dapat penglihatan atau mimpi atau wahyu atau apa saja yang bersifat ilahi, ingat saudara, harus diuji. Harus dites apakah cocok dengan Alkitab. Kebenaran yang sejati. Itu yang tadi kita baca dalam 2 Timotius 3, 15-17 bahwa Alkitab adalah firman Allah, nafas Allah. Menjadi standar, ukuran dalam keselamatan. Dalam iman kita, dalam moral dan etika, dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun yang mengklaim mendapatkan kebenaran ataupun sesuatu yang ilahi, termasuk saudara sendiri kalau mimpi, atau merasa, ini Tuhan ngomong sama saya, Tuhan bilang ABC, uji dengan Alkitab. Di luar itu adalah keliru. Ini prinsip. Saya ingat seorang teman di Bandung, dia ceritakan sebuah kesaksian. Suatu hari dia hadir di sebuah gereja karismatik yang cukup ekstrim. Terkenal karena pendetanya suka tanda kutip bernubuat. Punya penglihatan, punya karunia penglihatan, klaim punya karunia penglihatan. Jadi banyak orang datang. Seringkali apa yang dia lihat, dia ceritakan itu dianggap benar. Nah, teman saya hadir di situ. Nah, hari itu mereka mengundang seorang pendeta tamu yang cukup terkenal untuk bawakan firman Tuhan. Nah, pendeta itu datang duluan, sedangkan istrinya dan temannya itu datang agak terlambat. Jadi pendeta sudah maju ke depan, gak lama kemudian barulah istrinya pendeta dan seorang wanita temannya masuk. Nah, si pendeta gereja lokal itu sedang memimpin nyanyi dan doa di depan sebelum firman. Lalu dia lihat, ini orang baru ini. 2 wanita.
Lalu pendeta itu mulai punya penglihatan. Dia bilang, saya melihat 2 wanita telah masuk ke dalam ruang ibadah kita. Yang satu berpakaian, ya katakanlah pink lah. Saya melihat yang di sebelah kiri yang pink itu, di atas kepalanya ada seekor burung gagak yang hitam. Dan Tuhan bilang burung gagak itu artinya di dalam ibu masih ada iri hati. Masih ada yang kotor, masih cinta uang, ya, suka dengan yang duniawi. Lalu salah satu singers yang menemani itu, dia kenal yang dikatakan Pak Pendeta itu istri dari pendeta pengkhotbah ini. Lalu dia maju, Bapak itu istrinya pendeta. Kaget juga, tapi menutup dengan senyum. Tapi kemudian saya melihat burung gagak yang hitam itu sekarang berubah menjadi merpati yang putih. Merpati putih artinya ada ketulusan, ada kejujuran. Saudara, ini ngarang-ngarang. Saudara. Ini salah satu contoh penglihatan yang palsu. Yang tidak ada dasarnya. Yang sangat subjektif. Yang sangat bersifat pribadi, yang ngarang-ngarang sendiri, yang tidak bisa dibuktikan dengan kebenaran Alkitab. Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku, di akhir zaman ini akan muncul banyak nabi palsu dan guru palsu. Oh, Tuhan sudah ngomong. Kalau di akhir zaman ini gak ada guru palsu, gak ada nabi palsu, kita bilang apa? Firman Tuhan salah. Jadi kalau hari ini banyak nabi palsu, guru palsu, kita bersyukur. Walaupun kesel di pihak lain, tapi di satu pihak kita bersyukur. Kenapa? Buat Tuhan Yesus benar, Alkitab benar. Salah satu lagi contoh di Jakarta, anggota jemaat kami dulu di gereja yang lama. Dia cukup lama menjadi anggota di situ, tapi suatu hari dia bilang sama pendeta senior kami. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mohon pamit, saya mau pindah gereja. Kaget Pak Pendeta tanya, kenapa kamu mau pindah? Dia bilang, Pak, saya diajak oleh teman saya ke gereja, tanda kutip, karismatik yang ekstrim juga. Dia ke sana, senang. Dia bilang, saya senang dengan gereja situ, Pak. Kenapa? Habis nyanyinya semangat, Pak. Berkobar-kobar. Ya. Ada Roh Kudusnya. Dan pendetanya, saya ke sana berapa kali, dia punya karunia bernubuat. Dia tahu masa depan saya, dia bisa cerita. Oh, kamu kan orangnya begini. Dan dia cerita berapa kali, betul Pak. Jadi saya minta maaf Pak Pendeta, saya mau pindah. Bagus kan nih orang? Bagus di satu pihak. Kalau pindah kasih tahu. Nah hari ini ada orang yang datang dan pergi gak jelas, saudara. Pepatah Indonesia bilang datang lihat muka, pergi lihat punggung. Itu artinya apa? Sopan santun. Jadi tolonglah saudara kalau di sini saudara mau pindah, kasih tahu saya. Ya, supaya saya tahu. Jelas saudara itu mau jadi anggota di mana. Jangan saudara anggota jalan-jalan sana sini kita bingung. Nanti mati siapa yang mau kuburin, saya juga bingung. Sebagai pendeta kita punya etika. Bukan saya saja, pendeta lain juga punya etika. Kita punya etika penggembalaan yang jelas. Jadi saudara harus punya rumah rohani yang tetap. Silakan sih kalau saudara mau jajan di mana-mana silakan. Saya gak pernah melarang orang jajan rohani. Tapi ingat kebanyakan jajan sakit perut saudara. Ya. Ini rumahmu ya, ini rumahmu saudara datang di sini. Saya harap yang amen itu gak suka jalan-jalan. Lalu Pak Pendeta kami senior itu dia bilang, bagus sekali. Dia bilang, gak apa-apa silakan kalau mau pindah ya. Tapi ingat ini rumah rohanimu. Kalau kamu di sana sudah gak betah, kembalilah. Saya dan semua kami mengasihimu. Ini rumah rohani. Ya, gak apa-apa. Go ahead. Benar saudara, 3-4 bulan kemudian orangnya balik, nangis-nangis. Lalu Pak senior pendeta bilang, kenapa you? Saya mau balik Pak. Kenapa balik? Bukankah di sana kamu lebih bertumbuh dan lebih baik, sama saja. Enggak Pak, pendetanya bohong. Loh bohong gimana?
Dia bilang Tuhan bilang sama dia bernubuat saya punya istri simpenan. Saya bilang gak punya, pendatang ngotot punya, jadi kita berdebat terus. Satu punya, satu gak punya, saya gak tahan Pak, saya balik sini. Ini sebuah kesaksian yang sangat menyedihkan, dia datang nangis-nangis. Nah saya harap saudara kalau pindah, go ahead, tapi kalau gak betah pulang saudara. Ini rumah rohanimu, ya. Kembali, belajar firman Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama di sini, ya. Ingat waspada, khususnya kalau ada yang klaim aku dapat penglihatan, Tuhan bicara sama saya secara verbal, ya. Aku dapat mimpi, aku dapat wahyu, bernubuat. Kalau ngarang-ngarang lu buat-buat. Apalagi istilah kerennya sekarang, perkataan profetik, suara kenabian. Wah, di situ ada perkataan profetik, prophet. Ya. Hati-hati, prophet bisa jadi profit, saudara. Kalau seseorang pakai nama Tuhan untuk meninggikan diri, untuk mencari keuntungan diri, tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu nabi palsu, itu guru palsu. Waspada, jangan saudara sampai tertipu. Apalagi saudara ikut-ikutan kemudian menyebarkan nubuat palsu itu, penglihatan palsu itu, saudara akan menanggung hukumannya dari Tuhan secara setimpal. Amin. Serius berpegang kepada firman Tuhan. Lalu apa artinya mimpi Raja Nebukadnezar itu, khususnya dia 34, 35 dikatakan muncul sebuah batu. Gak dibilang berapa besar batunya. Tapi batu itu kemudian menimpa bagian kaki dari patung itu. Pergelangan ke bawah yang ada besi dan tanah liatnya. Dan kemudian kaki itu hancur, remuk. Dan sekalian patung yang bagian emas, perak, dan tembaga, dan besi. Semua juga remuk dan hancur dan kemudian ditiup angin dan hilang lenyap. Apa maksudnya? Apa makna sebenarnya dari mimpi Raja Nebukadnezar? Nah, minggu depan kita lanjutkan. Mari kita doa. Saudara, koreksi diri di hadapan. Apakah selama ini ada tergoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan? Apapun kebanggaanmu, saya ingin saudara hari ini mengakui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, segala kredit kemuliaan bagi nama-Mu. Belajar hidup seperti kesaksian Bu Nina tadi, fokus kepada Tuhan. Maka kemuliaannya akan turun atasmu. Di akhir zaman ini saudara lebih tangguh, lebih kuat. Siapapun dari saudara yang masih menganggap diri bisa, rendahkan hatimu. Yang belum sungguh-sungguh bertobat dan menerima Kristus, terima Kristus. Agar engkau diperbaharui. Jangan biarkan ada satu lubang kecil masuk untuk menggodamu, menyaingi Tuhan atau mengambil kredit dari Tuhan. Sebagian saudara sudah percaya tapi terus menahan diri, gak mau dibaptis. Atau meragukan Tuhan, benar gak sih Tuhan? Biarlah hari ini saudara merendahkan hatimu, sungguh-sungguh diperbaharui. Baptisan akan dilakukan pada Paskah nanti. Iman gak kelihatan, tapi diwujudkan dalam baptisan air. Peneguhan iman. Mulai hidup memuliakan Tuhan. Berdoalah, kalau ada dosa yang perlu kau akui, akuilah. Agar kemuliaan dan mujizat Tuhan turun atas dirimu. Dia sanggup melakukan mujizat di zaman ini. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus bekerja dan berbisik-bisik di setiap hati.
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu Tuhan teguhkan. Yang menyimpan sedikit kecongkakan, Tuhan hancurkan. Lenyap seperti debu yang terbang. Digantikan dengan hati yang bersyukur, yang rendah hati, yang memuliakan Tuhan. Cabut semua kecongkakan Tuhan dalam diri kami. Ubah kami menjadi lebih baru. Seperti Daniel yang rendah hati dan terus berbuat kasih dan kebaikan. Tolong kami ya Tuhan, belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Ya Tuhan, jadikan hidup kami berkat untuk orang lain. Melayani lebih sungguh. Sebab Engkau lebih dulu melayani kami Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami dulu. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan, Kau lebih dulu mengasihi kami. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bertekad, dan mengucap syukur. Amin. Yang percaya berkata, amin.